Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamuna ba'da hin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya kita tidak luput untuk senantiasa mengungkapkan, mencurahkan ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan dan meringankan kita untuk melangkah ke masjid, dan kita bersama-sama telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang kata Rasul, salat subuh itu adalah identifikasi seseorang itu antara nifak dan tidak. Jadi cirinya orang ya sudah dekat dengan kemunafikan adalah ya menghindari atau tidak ikut berjamaah salat subuh. Alhamdulillah. Dan hari ini kita coba lanjutkan dengan satu kajian yang bulan sebelumnya saya pernah memberikan kajian, yakni eskatologi Islam, yakni ilmu akhir zaman. Kalau kita mengkaji ilmu akhir zaman, dan pada pertemuan pertama kita sudah bisa mengidentifikasi di zaman apa saat ini kita sedang hidup, ya, dan kita namanya kesimpulannya sama ya Pak ya. Di hadis Jibril, hadis Bukhari nomor 48, mengetengahkan betapa kita hari ini sebenarnya sedang di ujung perjalanan zaman dari Bani Adam. Dan ketika kita ingin mendalami tentang ilmu akhir zaman atau eskatologi Islam, kerangkanya harus berbasis Al-Quranul Karim yang diperkuat dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengungkapkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Sad ayat 87 dan 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu huwa dzikrul lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu peringatan pada seluruh alam. Wala ta'lamuna ba'da hin, dan kelak kalian akan bisa menemukan apa yang pernah dikabarkan oleh Al-Quran, dan itu pasti terjadi. Jadi banyak hal yang belum terjadi di masa yang akan datang oleh Allah dan Rasulnya di-spill, kalau istilah sekarang ya, dibocorkan ya, dan kita dituntut untuk mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu hanya dengan kerangka Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu ilmu pengetahuan ya. Nah, pada hari ini saya dengan Pak Haji Rauf kemarin, ya, kira-kira judulnya apa? Judulnya adalah Ibtila al-fitnah fi akhir zaman. Ujian atau fitnah di akhir zaman. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam surat Al-Imran ayat 140. Ini ayat turun ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat kalah di perang Uhud. Tapi isi ayatnya adalah pelajaran untuk
siklus perjalanan umatnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladzina amanu wa yattahidu minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Jadi kemenangan atau peradaban yang baik itu oleh Allah pergilirkan di antara manusia. Dan maksud Allah adalah untuk menguji keimanan, dan Allah ingin mengetahui siapa para syuhada, siapa yang bersaksi dengan keimanannya itu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini mengetengahkan tentang bahwa suatu saat perjalanan umat Islam itu akan jaya, dan pada saatnya juga akan meluruh, akan redup. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kita sudah menyaksikan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, capaian-capaian maksimalnya sudah dicapai. Hanya dalam waktu kurang dari 23 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir tahun 571 Masehi, ya, karena pada saat itu orang Arab umumnya mengenal tahun, ya, bulannya aja, ya, tapi tahunnya identifikasinya adalah tahun gajah, gitu kan, ya. Tapi kalau bulan dihafalkan bulan Rabiul Awal. Nah, di dunia barat sana, di dunia Nasrani itu sudah bikin kalender itu tahun 525 Masehi. Jadi 50 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dibuatlah kalender yang kita kenal sebagai kalender Masehi. Ya, jadi kalau didekatkan, Rasul SAW itu lahir 571 Masehi. Ya, 40 tahun kemudian beliau tahun 610 Masehi, Muhammad diangkat sebagai nabi. Dari seorang diri kemudian menggandakan pada istrinya, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian pembantunya Zaid bin Harisah masuk Islam, terus berkembang, dan dari seorang diri kemudian hanya waktu 23 tahun Rasul kemudian menguasai Arab. Ya, kalau sekarang istilahnya sudah jadi raja Arab, gitu ya. Ya. Tapi Rasul SAW saat itu sudah menguasai Arab dan Islam sudah eksis di seluruh semenanjung Arab. Ya. Hanya Rasul SAW mengungkapkan bahwa di dalam hadis Ahmad nomor 17680, jadi materi ini sudah saya kirim juga, ya, kepada DKM. Rasul mengungkapkan bahwa umatku ini akan menghadapi siklus, ya. Nanti kamu akan ketemu dengan masa kenabian sampai ketentuan yang Allah turunkan. Setelah masa kenabian engkau akan menghadapi masa Khilafahur Rasyidin, dan setelah masa Khilafahur Rasyidin kalian akan menghadapi apa yang disebut dengan mulkan a'dham, masa-masa di mana kerajaan yang menggigit. Dan setelah mulkan a'dham akan menghadapi mulkan jabriyan, di mana kalian kekuasaan di antara kalian itu saling berganti. Ya, era demokrasi lah kalau istilah saat ini. Dan setelah itu kalian akan kembali pada khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kita ini akan menghadapi siklus itu, kata Rasul. Jaya, setelah itu meluruh dan berada dalam situasi yang sangat-sangat pahit. Ya, tapi setelah itu akan bangkit kembali. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, kira-kira sebenarnya Rasul sudah men-spill, membocorkan pada kita kenapa kita ini mengalami situasi yang pahit. Ya. Itulah dalam kacamata eskatologi Islam ada sebab. Sebab yang pertama adalah sebagaimana yang diungkapkan di dalam hadis Bukhari, bahwa aku menyaksikan
kekayaan alam, kekayaan dunia, perbendaharaan dunia itu mendekati aku, mendekati umatku. Tapi kemudian dan aku menyaksikan telaga Kausar menantiku. Aku tidak takut kalian itu berbuat syirik, tapi yang aku takutkan adalah gara-gara kekayaan itu yang mendekati kalian, kalian berebut. Jadi adanya perpecahan di kalangan umat Islam hanya gara-gara kekayaan itu. Itu yang paling utama. Dan setelah itu kalian mendapatkan ilmu dan kalian saling menjatuhkan. Itulah yang diungkapkan di dalam surat Asy-Syura. Ya, kaum ahlul kitab pun dulu berpecah belah hanya gara-gara setelah dapat ilmu ingin saling menjatuhkan. Ini faktor internal. Tapi ada faktor eksternal yang kadang-kadang tidak secara eksplisit diungkapkan, padahal Rasul berkali-kali mengungkapkan. Bapak-bapak bisa dan ibu-ibu mungkin bisa membaca satu hadis Ibnu Majah nomor 3943. Ya, hadisnya di file materi saya sudah disampaikan. Suatu saat bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ini faktor eksternal yang sedang kita bahas sekarang. Rasul sedang tidur siang di salah seorang istrinya yang namanya Zainab binti Jahsy. Sedang tidur, tiba-tiba Rasul terbangun. Dalam hadis ini diungkapkan, dan matanya merah, mukanya merah. Nah, Rasulullah itu seorang Arab yang kulitnya agak putih, jadi kelihatan kalau sedang dalam keadaan panik. Dan beliau terbangun sambil mengungkapkan la ilaha illallah wailul lil arab min syarri taraba futihal yauma radmin ya'juj wa ma'juj. Jadi Rasul mengungkapkan celaka orang-orang Arab. Celaka orang-orang Arab karena kerusakan yang sebentar lagi akan datang. Kemudian Rasul menghubungkan kerusakan orang Arab dengan sesungguhnya radmun Ya'juj wa Ma'juj sudah bolong segede gini, kata Rasul. Sebagai hadis mengungkapkan seperti ini. Jadi Rasul mengkaitkan peluruhan bangsa Arab dikaitkan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ini faktor eksternal. Itu ya. Berarti bicara Ya'juj wa Ma'juj adalah bicara akhir zaman. Dan orang Arab yang dulu berkuasa di muka bumi, tiba-tiba mereka seperti budak-budak Ya'juj wa Ma'juj. Celaka. Kira-kira kapan ya itu terjadi? Ya, tinggal kita berpikir, kapan itu terjadi? Orang Arab yang sangat luar biasa, menguasai dengan sampai berkuasa di Spanyol, berkuasa bahkan di negeri kita pun sangat dihormati, ya, orang-orang Arab. Tapi kita saksikan dan akan terjadi sesuatu di mana simbol Islam itu ya Arab. Celaka orang Arab. Rasul kapan? Karena yang menyerang itu adalah Rasul identifikasi Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga kita ingin mendalami apa itu Ya'juj wa Ma'juj, dan ini yang akan melakukan penyerangan di akhir zaman. Sebagian mengatakan engke Ya'juj wa Ma'juj mah datangnya di zaman Nabi Isa naogen can datang. Ya. Kembali kita ketika menginterpretasi masa yang akan datang, kembali Al-Qur'an. Karena Al-Quran sudah mengidentifikasi Ya'juj wa Ma'juj dibahas di dalam Al-Quran di dalam 2 surat. Satu surat Al-Kahfi dan satu lagi surat Al-Anbiya. Berarti Al-Quran menspil
memberikan sistem makna di dalam tentang konsep ini. Di dalam surat Al-Kahfi, bapak-bapak, ibu-ibu kalau hari Jumat suka baca surat Al-Kahfi ya. Ya. Surat Al-Kahfi kenapa? Karena itu salah satu untuk membentengi dari fitnah akhir zaman, fitnah Al-Masih Dajjal, dan di sana juga ada banyak ayat-ayat tentang akhir zaman. Di mana Ya'juj wa Ma'juj itu adalah manusia yang pernah hidup di zaman Zulkarnain, dan puluhan bahkan ratusan bahkan jutaan mungkin kaum muslimin mengidentifikasi, meneliti, dan sebenarnya hasilnya sudah ada, hanya yang jadi masalah hasil penelitian, hasil temuan jarang diviralkan. Ya. Kalau kita baca dalam surat Al-Kahfi sangat sederhana. Ya'juj wa Ma'juj itu hidup di zaman Zulkarnain. Who is Zulkarnain? Para mufassir sudah mengarah kepada siapa itu Zulkarnain. Zulkarnain itu Cyrus yang agung. Seorang raja pendiri Persia yang dia beragama Islam. Dan kemudian dia membebaskan Bani Israel dari perbudakan Babilonia. Clear. Di mana tempatnya? Di Lembah Daria. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu cari hasil penelitian. Cari di mana itu tembok itu ada di Lembah Daria. Dan pada saat itu tidak ada yang mampu mengalahkan, sampai Zulkarnain pun tidak mampu mengalahkan. Lebih baik bikin lebih baik menghindar saja. Kalau perang tetap kalah. Gitu ya. Akhirnya setelah kasih tembok, dia bingung sendiri dan kemudian dia melemah sendiri. Dalam kekuatannya dia kemudian ekspansi. Tadinya kan melalui celah Kaukasus itu, ya, hanya celah Kaukasus diblok oleh Cyrus. Kemudian dia melangkah ke timur, ke Cina, menghadapi koloni-koloni Cina. Cina pun bikin tembok, itu masanya sekitar 100 tahun kemudian gitu. Hanya beda temboknya. Kalau tembok Ya'juj Ma'juj Zulkarnain itu dari besi dan tembaga, itu Al-Qur'an. Hanya tembok Cina tidak dituliskan dalam Al-Qur'an. Tapi tipikal pertahanan pada saat itu hampir sama seperti itu. Setelah itu dia lemah sendiri. Hanya kata Rasulullah, nanti di akhir zaman nih barang akan muncul lagi menjadi penguasa dunia yang sulit dikalahkan. Gitu, ada Rasul. Ya, di mana kita temukan hal ini? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 99. Ya, Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 98. Qala hadza rahmatu min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Lah Zulkarnain membuat sekat untuk melindungi dari serangan-serangan kerusakan Ya'juj wa Ma'juj. Zulkarnain kemudian berkata pada umatnya, qala hadza rahmatu min rabbi, ini ada rahmat dari, ini kemampuan bisa membangun tembok. Ya kalau dilihat ke sana Pak, Lembah Daria itu 100 meter ke atasnya. Semua pintu pegunungan Kaukasus dan ini ada rahmat dari Tuhanku. Tapi kalau janji Tuhanku sudah datang, yakni akhir zaman terjadi, ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah itu akan pasti benar. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya sebenarnya kalau kita mau baca, dan hanya masalahnya dia di-spill ini. Ya, karena ini di daerah Rusia, Georgia, Ukraina, Azerbaijan. Dulu ketika tahun 1914 ilmuwan-ilmuwan sana meneliti, kok ini tembok yang begitu besar hancur, kenapa? Al-Quran mengatakan itu tembok nggak dihancurkan oleh manusia, Allah yang menghancurkannya. Ya.
tahun 800 Masehi atau abad ke-9 Masehi, itu terjadi gempa besar di pegunungan Kerbek yang menghancurkan itu. Jadi sudah hancur, Pak. Jadi Bapak, Ibu pakai Google, cari-cari itu nggak ada itu tembok. Ya, pakai satelit nggak ada. Sudah apa? Sudah hancur. Ini bukan fiksi. Kisah ini bukan kisah fiksi. Ya'juj wa Ma'juj ada selain di dalam Al-Quran, di kitab-kitab lain. Ya, ada dalam catatan bangsa lain. Nasrani di dalam Injil ada, di dalam Taurat ada, di dalam Weda pun ada. Hanya namanya bukan Gog and Magog. Kalau di dalam Injil dan Taurat itu Gog and Magog. Tapi kalau di dalam Weda itu Koka and Pikoka. Itu perusak akhir zaman yang saat itu juga berusaha, gitu ya. Oke. Lalu bagaimana di akhir zaman dia akan tampil, akan melakukan penyerangan dan kerusakan sehingga orang tidak mampu melawannya. Allah jelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 95 dan 96 Al-Quran lagi, karena cerita tentang Ya'juj wa Ma'juj. Apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang Ya'juj wa Ma'juj? Wa haramun ala qaryatin ahlaknahum annahum la yarji'un hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa min kulli hadabin. Ada satu kaum, kata Allah, yang dilarang untuk kembali ke kampung halamannya. Siapa kaum itu? Silahkan tanya pada para mufassirin. Wa haramun ala qaryatin ahlaknahum annahum la yarji'un. Kaum apa yang pernah dilarang untuk balik ke kampung halamannya? Siapa? Bani Israel. Tahun 70 Masehi, ya, Allah mentakdirkan melalui keputusan Kaisar Titus, Bani Israel diusir dari Yerusalem, sehingga menyebar ke seluruh dunia. Tapi suatu saat mereka akan balik lagi. Kata siapa? Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 104. Wa idza jaa wa'dul akhirah ji'ta bikum lafifa. Dan apabila akhir zaman sudah tiba, kalian Bani Israel akan berkumpul kembali di tanah suci dalam keadaan bercampur baur. Silakan diprotes nih ayat ini. Ayat Al-Quran. Siapa yang membuat mereka itu balik lagi? Sambungannya di dalam surat Al-Anbiya ayat 9. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa min kulli hadabin yansilun. Jadi sponsor yang mengembalikan Bani Israel ke tanah suci itulah Ya'juj wa Ma'juj. Gitu sebenarnya. Sponsornya. Ya. Saya ingin tanya, Pak, Bani Israel udah balik belum? Bani Israel sudah balik, bukan sekedar balik, Pak. Udah bikin negara. Bukan sekedar udah bikin negara, Pak. Ingin ngatur semua negara dunia hari ini. Ya. Dia menyumbang pasca Perang Dunia Kedua menjadi mewakafkan, kalau istilah kita mah, tempatnya supaya dibikin satu gedung yang untuk mengatur dunia, itu namanya PBB. Silakan siapa yang menginfakkan itu. Kemudian dia mensponsori. Setelah PBB tiba 1948, dibikinlah negara Israel, tapi negara Palestina penduduk setempatnya nggak dikasih negara. Baru sekarang diusulkan oleh Donald Trump, itu pun masih belum eksplisit untuk mendirikan negara. Jadi yang pertama itu. Dan di dalam hadis Ibnu Majah 4066, mereka akan menyerang menggunakan apa? Menguji dunia menggunakan apa? Rasul bersabda, kaum muslimin akan menyalakan uang dirham Ya'juj wa Ma'juj serta anak panah dan perisai mereka. Jelas hadis. Jadi senjata Ya'juj Ma'juj adalah apa, Pak? Uang, sistem keuangan, dan senjata. Anak panah kan zaman Narita kan Rasul nggak bilang meriam, nuklir nggak.
Anak panah dulu apa? Senjata, uang. Ya, dua kekuatan itu. Jadi serangan di akhir zaman akan muncul melalui satu aktor, namanya Ya'juj wa Ma'juj. Siapa Ya'juj? Nggak akan ada yang, sebenarnya sederhana sih. Ada yang pernah ke London nggak Bapak? Atau yang pernah hidup di Inggris? Ada satu hari karnaval, kalau nggak salah bulan April. Di London itu ada karnaval, Pak. Silakan dilihat, buka di YouTube. Di London itu ada karnaval, apa namanya, patung paling gede yang diusung itu apa coba? God and Michael. Kenapa di Inggris? Karena Inggris adalah salah satu negara yang unik. Di kerajaan Inggris ada negara di dalam negara, namanya City of London. Jadi ini Inggris, ibu kotanya London, tapi ada lagi City of London. Jadi perlakuan khusus dari kerajaan Inggris untuk orang-orang kaya dunia, jumlahnya 10.000 orang, semuanya Askenazi. Dialah yang pemilik bank semua, industri keuangan. Silakan searching aja, ini terbuka, City of London. Karena bangsawan-bangsawan Inggris dulu ketika perang Eropa banyak berhutang ke dia. Setelah itu ya jaminan-jaminannya mungkin ya Pak Haji, nanti mungkin gitu. Jaminan-jaminan sampai Pak Pangeran Charles aja baru melunasi apa pakaian perang dunia pertama karena dia pinjam ke orang-orang Yahudi ini. Itu tahun 1914 baru lunas itu. Apa? Cicilan. Masih punya banyak hutang, Pak. City of London. Yang karena waktu dan mungkin nanti ada diskusi. Ini yang pertama. Jadi Ya'juj wa Ma'juj kata Rasul akan menyerang kalian melalui dua. Menteror kalian melalui apa? Industri keuangan dan senjata yang canggih. Ya. Dan senjata yang canggih. Nah, bagi yang memahami industri keuangan saya kira sih bisa memahami betapa hari ini kita menghadapi kesulitan karena didesain dengan sebuah uang tanpa apa? Underlying emas. Ya, sehingga uang kita terus merosot dengan inflasi. Dulu dengan uang 1 juta bisa beli sapi, terus tinggal bisa beli domba. Sekarang hanya bisa 1 piring apa nasi kebuli mungkin 1 juta. Atau mungkin ke depan tinggal bisa beli ayam. Pada uang asli itu kata Rasul, lihat surat Al-Kahfi. Dulu Ashabul Kahfi tidur tahun 300, sekitar 310 sebelum Masehi. 300 tahun kemudian dia bangun, itu uangnya itu masih bisa dibelikan makan siang. Ya. Tahun 10 sebelum Masehi ketika mereka terbangun masih bisa beli makanan. Pedagang aneh, oh ini benggolnya uang itu kan 300 tahun yang lalu kan, tapi masih laku. Ya, tapi masa itu uang asli. Sekarang uang fiat, uang hanya diserahkan kepercayaan kepada pemilik otoritas keuangan dunia. Siapa? The Fed. Ya, the Fed, Federal Reserve. Ya, dolar hanya dicetak oleh itu. Makanya sekarang Donald Trump juga kesulitan. Ya, karena Amerika tidak berdaulat dalam keuangan. Ya kalau nggak punya duit ya hutang lagi aja ke The Fed gitu. Gitu. Ini yang pertama. Ya. Jadi dan situasinya berat. Yang terjadi di Palestina adalah hari ini seperti itu. Dia mengatur ya umat Islam diatur oleh mereka, Pak. Oleh Tony Blair, diusulkan oleh Donald Trump supaya ngurus Palestina. Saha dengan sekurang Sundama Tony Blair saha. Ini yang diurus tanah-tanah orang. Kenapa orang lain yang datang? Makanya statement Hamas tadi malam menarik. Ya ini segera ditawarkan oleh Donald Trump 20 pokoknya
Anda aman asal nanti Hamas dilucuti, kemudian dilakukan pemerintahan, dipilih pemerintahan, tapi transisinya Tony Blair, dan nanti silakan orang-orang Arab, orang-orang Islam membangun. Maneh anu ngarusak, kurang kudu ngaluarkeun duit. Dan banyak mengaminkan. Tapi statement Hamas tadi malam mengatakan, saya setuju dengan perdamaian ini, tapi satu syarat, urusan Palestina serahkan kepada orang Palestina, jangan orang luar yang. Kalau mau demokrasi, demokrasi orang Palestina, jangan dijembatani dulu oleh si Tony Blair yang menyebabkan perang Irak, yang jutaan orang Irak itu meninggal dunia gara-gara statement Tony Blair saat itu jadi Perdana Menteri Inggris. Sehingga Amerika kemudian melakukan penyerangan pada Irak. Ini betapa sangat luar biasa. Sekarang Sumud Protila, ya, gerakan solidaritas ketabahan yang banyak termasuk Indonesia jadi oleh mereka diserang, nggak boleh masuk, biar mati kelaparan. Netanyahu sudah memerintahkan 3 hari lalu bahwa kerahkan pasukan untuk menghadang Sumud Protila supaya tidak masuk ke Gaza. Kata masyarakat internasional, ini perairan Gaza bukan perairan ente, kenapa saya dilarang? Ya, ini pekarangan kita, pekarangan umat Islam milik Gaza, kenapa dihalangi? Ini sampai hari ini belum bisa masuk, ya, karena dihalang. Itu yang pertama. Jadi kita berbasis serangan akhir zaman itu berbasis aktornya, ya, gitu. Yang kedua, aktor akhir zaman itu adalah yang jahat, ya. Kita ceritanya, karena Rasul mengatakan bahwa umat Islam itu secara eksternal hancurnya itu, meluruhnya itu karena 2 aktor itu, Ya'juj wa Ma'juj dan Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya Rasul mengungkapkan senantiasa kalian harus berdoa setiap akhir tasyahud, walaupun sunnah. Apa bu doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wa mamati wa min syarri fitnati Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, ini bukan tokoh fiktif, Pak. Kita doakan tiap hari supaya kita tidak terserang. Dalam sesi lain saya akan terangkan apa Masih, tapi saya lihat ujiannya aja. Bagaimana ujian Al-Masih Dajjal itu akan datang pada kalian? Kata Rasul, kalian hendaknya hafalkan 10 ayat surat Al-Kahfi. Udah paham ya di sini, ya? Udah populer, ya? Berarti apa? Fitnah Al-Masih Dajjal itu kontennya ada di 10 ayat Al-Kahfi. Karena di sana ada antitesanya, di sana ada obatnya. Apa? Nah, kita urai sedikit, ya, walaupun mau suruk gitu, ya. Ya, kita lihat surat Al-Kahfi. Apa saja fitnahnya, apa saja ujiannya, apa saja serangan-serangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala alaihi apa? Alhamdulillahilladzi anzala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya apa? Yang telah Alkitab lam yaj'al lahu iwaja. Nah, di sini Allah sudah menurunkan kepada hambanya dan kita harus bersyukur karena menurunkan Alkitab yang iwaja. Artinya apa? Ini nggak bengkok, iwaja tuh nggak bengkok. Ya, artinya apa? Kitab-kitab suci sebelumnya sudah bengkok. Gitu. Siapa yang menyerang kitab-kitab suci sebelumnya? Itulah yang disebut Ad-Dajjal. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, serangan pertama Al-Masih Dajjal itu akan menyerang kitab suci. Apa yang dimaksud dengan menyerang kitab suci? Kitab suci ini berusaha diapakan? Pertama diganti. Makanya kita bersyukur kitab suci kita
dijaga oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi kitab-kitab suci sebelumnya, walaupun Allah turunkan, nggak ada teks ayat itu. Contoh, kitabnya orang Yahudi apa Pak? Taurat dan Zabur ya. Zabur kan Nabi Daud. Oke? Apa bahasanya Pak? Bahasanya apa? Bahasa Ibrani Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bahasa Ibrani. Tapi pernah suatu saat Bani Israel itu dijajah oleh Yunani, oleh Alexander the Great. Yerusalem jatuh tahun 332 sebelum Masehi. Dan Alexander the Great itu punya cara gaya menjajah, yakni dengan gaya penjajahan peradaban. Jadi dia tidak menekan kalau dia mau ikut peradaban dia, disebut Helenisasi kalau dalam sejarah itu. Pokoknya dibuat gaya Yunani semuanya. Makanya termasuk kalau merubah gaya hidup itu dengan cara apa yang paling utama? Bahasanya dulu. Sekarang orang ingin gaya kayak orang Inggris ya bahasa Inggris, les bahasa Inggris gitu ya. Ya dulu Bani Israel itu kan bahasa Ibrani gitu kan. Kemudian dipaksa ente kalau sekarang gua yang penguasa kalian orang-orang Yunani. Ente kalau ingin aman, ya udah ikut budaya saya. Pakai bahasa saya, sehingga apa? Terpaksa Pak. 70 orang Bani Israel yang hafal Taurat disuruh menerjemahin Taurat Ibrani ke bahasa apa Pak? Bahasa Yunani. Makanya kitab suci jadi Septuaginta. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang di Kristen Ortodoks baca Taurat Pak, atau Perjanjian Lama, itu bahasanya bukan Ibrani Pak, tapi bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Ada beberapa orang yang nggak mau taat dengan gaya hidup Yunani, mereka lari ke gunung-gunung, ke gua-gua. Itulah yang Allah katakan Ashabul Kahfi. Ya. Di antara banyak yang ke gunung-gunung, ternyata yang saat ini ditemukan 9 gunung. Ya, tahun 1947 baru ketemu itu di gunungnya itu. Dan manuskrip abad ketiga Masehi sekarang ada, dikuasai oleh Israel. Itu yang disebut dengan gulungan Laut Mati. Allah abadikan itu. Di antara banyak yang lari ke gunung, nggak mau merubah kitab sucinya itu, ya, dengan kisah Ashabul Kahfi, supaya kita memahami Ashabul Kahfi. Dan di akhir zaman ini Allah bukakan itu gua ketemu Pak, manuskripnya masih ada. Bapak silakan googling gulungan Laut Mati. Gulungan Laut Mati. Dan ya sekarang udah dikuasai semuanya oleh yang menemukan itu penggembala yang kambingnya kabur di udang gitunya. Kan biasa kambing suka ke atas-atas. Wah, suruh pulang. Atas izin Allah terus aja naik. Tiba-tiba dibabet gitu ya, dilempar itu kambing supaya keluar di dalam gua, tuh keluar pelentang. Ini gaya suara naon sudah dijero. Pas dilihat itu gerabah isinya kitab-kitab. Pas dicek dengan kimia karbon, C12 apa? Kitab abad 3 sebelum Masehi. Ini Ashabul Kahfi itu. Jadi Pak, Bu, kitab suci diserang dengan diganti apa? Bahasanya. Kalau udah diganti Pak, maknanya meluruh nggak? Akan terjadi perubahan bagaimanapun. Ya. Tok ayeuna Undang-Undang Dasar 45 diterjemahkan ke bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Kira-kira itu Pak. Penafsirannya pasti goyang. Paham ya? Akhirnya bangsa Yunani kalah Pak dalam perang dengan Romawi. Ya? Dikuasainya Bani Israel itu oleh orang-orang Romawi. Kemudian orang-orang Romawi masuk ke agama Nasrani. Merubah itu Septuaginta menjadi Vulgata ke bahasa Latin. Karena orang Romawi bahasanya Latin. Kebayang nggak Pak? Ini kitab asli Ibrani dirubah ke bahasa Yunani, dijajah ke Romawi, Latin, Itali kan, Romawi.
kulahatin berubah deh itu. Berubah. Makanya berpecahnya mereka itu karena perubahan kitab suci. Hati-hati. Kita bersyukur makanya Bapak Ibu, Al-Quran ini saat ini yang paling orsinil. Jangan tinggalkan Al-Quran. Insya Allah tidak akan terkena serangan Al-Masih Dajjal. Itu yang pertama. Ya, Al-Quran. Gitu. Jadi dia akan menyerang Al-Quran. Sehingga Rasul pun mengatakan, ya qala rabbi hadza, dalam surat Al-Furqan ayat 30. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Nah ini umatku jadikan Al-Qur'an di belakang. Ini umatku yang terserang masih ada. Ini serangan yang pertama dalam surah Al-Kahfi. Ini suruh jam berapa? Enggak apa-apa ya, lanjut lagi. Nah, ini baru pertama ya. Kan 10 ayat nih ya di dalam surat Al-Kahfi. Itu ada 10 serangan. Yang pertama apa, Pak? Bu, apa? Kitab suci, ini yang diserang. Jadi kalau Bapak Ibu masih baca Al-Quran, mengkajinya, mendalaminya, insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Itu upaya kita. Ya. Yang kedua, Allah katakan begini di dalam surat Al-Kahfi ayat 2 dan 3. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran terkait dengan apa namanya reward and punishment. Ya, Al-Quran akan menerangkan bagi orang-orang, memberi kabar gembira bagi orang-orang berbuat baik itu jannah, dan bagi orang-orang durhaka an-nar. Sudah gitu ya? Oke, paham ya? Jadi sudah digariskan dalam Al-Quranul Karim ada satu sistem yang Allah buat, reward and punishment. Kalau ente baik, istiqomah, surga. Kalau ente jahat, melawan, neraka. Tapi Al-Masih Dajjal akan merubah itu. Dalam hadis dikatakan apa, Pak? Oh, Dajjal akan membawa air dan api. Hati-hati, apinya adalah air, airnya adalah api. Dia bawa surga pada neraka. Dia bawa neraka pada surga. Artinya mereka akan melakukan jebakan-jebakan dengan sesuatu yang sepertinya surga pada menjerumuskan kita. Dan seakan-akan itu neraka, padahal itu memuliakan kita. Itulah kenapa orang-orang Gaza, Bu, walaupun ditekan seperti ini, saat ini kelaparan, nggak ada yang murtad satu. Karena tahu ini serangan siapa? Ini neraka, apa belakangnya surga. Tapi banyak yang nggak sadar. Nah, kalau dalam buku Persin itu ada apa namanya hitman, the economic hitman. Jadi ada agen-agen yang suka melobi-lobi para elit-elit. Itu ada bukunya dan ada juga filmnya, The Economic Hitman. Jadi jebakan-jebakan, kadang ngasih cewek, kadang ngasih gitu kan, supaya kebijakan. Nah, supaya kebijakan, inilah yang terjadi di beberapa dunia Arab hari ini. Dijebak, Pak. Ayo, ente mau apa? Ya, kasih surga terus pada neraka di belakangnya. Ya. Seperti itu. Jadi Al-Masih Dajjal akan membalikan sesuatu yang baik, padahal itu jebakan. Makanya kita harus mampu membaca itu dengan basirah kita. Kalau kita selalu dengan Al-Quran, insya Allah. Apabila kita selalu, ini baru yang kedua ya, fitnah Al-Masih Dajjal ya. Kita lanjut yang ketiga apa? Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan memperingatkan kepada orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Al-Masih Dajjal itu akan menggoda manusia karena Allah itu sulit ditangkap, maka butuh personifikasi.
butuh avatar. Ya mungkin kalangan milenial paham avatar ya. Penjelmaan. Sehingga Allah yang tidak perlu dibikin patung, tidak perlu tergoda hayang deket kumaha gitunya. Enggak dibikin patung lah. Dibikin sesuatu yang seakan-akan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Awas jebakannya di sana. Ya. Ya mungkin ya jebakan-jebakan saat ini ya diantaranya yang sudah ini handphone sekarang sampai ada yang menyembah Google segala ya supaya ingin ya ada agama Google sekarang ini karena apa? Minta ke Gusti Allah Maha Esa nggak dijawab Google mah setiap pertanyaan dijawab sana. Ada sambil nyembah-nyembahnya silakan searching di Google. Google menjawab segala apalagi sekarang ada AI, DeepSeek, nanya apa, pertanyaan analisis semua, skripsi pun dibikinin. Sehingga sekarang tuh ada yang penyembah AI. Ya, mana-mana nggak bisa lepas dari handphone. Al-Quran mah, aduh, sehalaman gini, hese. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, malahu min ilmi walali abaihim kaburat kalimatan tahruju min afahim wa ayyakuluna illa kadziba. Yang keempat, mereka menyerang manusia Al-Masih Dajjal itu dengan apa? Berita hoax, berita bohong. Ya. Banyak nggak Bu sekarang berita bohong? Ya. Apalagi manusia sekarang udah percaya sama AI. Saya beberapa kali menguji AI. Saya minta tolong tuliskan surat ini, ayat ini, hadis ini, hadis ini. Dia nulis sakadaik nawe gitu. Ya, ayat ini nggak nyambung dengan ayat Quran, hadis Nabi-nya nggak nyambung. Tapi bagi orang yang percaya ke AI ini ikut. Ya, seakan-akan AI itu maha benar. Makanya biasakan baca Quran di mushaf, jangan di handphone, kecuali darurat. Ya, karena ini terjaga lah insya Allah. Tanpa ya kalau terlalu percaya kepada handphone, ya bukan rukun iman juga sih. Percaya pada handphone ya itu tadi. Terlalu percaya kepada AI, apalagi AI-nya gratisan gitu ya itu tadi. Jadi yang keempat akan menyebarkan hoax dan banyak hoax terjadi. Ya, alhamdulillah negeri ini sensitivitas Prabowo masih bagus. Bagaimana kemarin hoax dibikin, ya nggak jadi. Tapi di Nepal terjadi Pak. Ya, rusuh. Ternyata ujungnya Bapak tahu, lihat Nepal apa yang terjadi. Di belakangnya YM lagi gitu. Siapa? Dari 8 menteri, 5 menteri ada lulusan satu negeri yang menjadi sponsor Bani Israel balik lagi ke ini. Silahkan lihat menteri-menteri yang ada. Ini biasa itu, namanya revolusi warna. Revolusi warna. Bikin kerusuhan di sana pasti ada. Alhamdulillah Indonesia sudah teruji. Rusia juga begitu Pak, dikasih sanksi hampir 4.000 sanksi supaya apa? Supaya rakyat berontak ke pimpinannya. Tapi pimpinannya dengan para pendetanya spiritualis ortodoks menjaga rakyat, dan rakyat justru kokoh tidak terjebak dengan itu supaya dihasutnya. Tapi konsolidasi kohesivitas antara pimpinan dan rakyat yang renggang terjadi di beberapa tempat. Ya, salah satu yang terakhir itu Nepal hari ini. Ya, di beberapa kejadiannya, contoh juga gajah sekarang. Kalau seandainya gajah menyerahkan, lah kumaha Donald Trump jeung Netanyahu, ya Allah. Ini bahaya. Tapi statement Hamas tadi malam sangat bagus. Ya. Terima kasih, dan saya siap menyerahkan sandera, tukaran sandera, kita berdamai, tidak perang lagi. Tapi tolong urusan orang Palestina serahkan oleh kami aja. Kami yang bilang, oke, saya serahkan itu senjata. Tapi tolong ini. Dan statement Putin juga bagus. Statement 20 dari Donald Trump itu saya setuju, asalkan menuju ada janji Palestina harus merdeka.
Di 20 statement Donald Trump masih belum ada indikasi memerdekakan Palestina. Hati-hati ini jebakan gitu. Ya, biasalah kayak surga pada neraka gitu. Hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarim illam yakunu illam yu'minu bihada hadisi asafa. Yang kelima adalah akan menyebar teror. Jadi kadang-kadang nakut-nakuti Pak. Ya, nakut-nakuti. Nah begitu Indonesia hari ini bergeser ke BRIC, wah banyak ditakut-takuti. Tapi bagus ini Menteri Keuangan yang baru ini. Mana sok katanya. Ya, rupiah memble, tapi pekan depan akan bagus lagi. Dilawan sekarang sama Menteri Keuangan. Karena kita sudah masuk BRIC. Dan BRIC itu bukan mata uang bohong, karena ada underlying emas. Kalau kita bertahan terus dengan dolar, Pak, dolar terus, Amerika saya sekarang pinjam lagi dolar, Eropa sana pinjam dolar, Ukraina pinjam dolar, berarti ya melimpah dolarnya inflasi, yang punya dolar akan terus tergerus. Gitu. Efeknya kepada mata uang yang lain, termasuk mata uang rupiah. Nah, tapi kalau sudah pakai BRIC, atau pakai emas, underlyingnya emas, jadi BRIC itu kayak cek, ya maka itu akan kokoh karena ada nilai intrinsik. Jadi syarat uang itu adalah dalam Al-Quran itu dan dalam hadis itu harus punya nilai intrinsik. Inna ja'ana ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alal sa'idan juruja. Jadi Al-Masih Dajjal akan menyerang manusia dengan hedonisme, dengan apa namanya, zinatul hayati dunia, dengan wah dunia itu seakan-akan hidup tuh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu silakan lihat di dalam peristiwa Renaissance, ketika orang Eropa itu bangkit, Renaissance slogannya apa? Lupakan itu kematian, mari kita hidup di dunia dengan senang-senang. Nah, serangannya seperti itu. Di mati itu adalah ilusi. Kesenangan dunia adalah keniscayaan. Oh, udah banyak yang masuk tuh barang. Ya, hedonisme, flexing, itulah yang terkena itu. Ya gitu. Seakan-akan ingin wah bebas hidup tanpa aturan dan seterusnya. Terakhir serangannya adalah masuk ke peristiwa Ashabul Kahfi. Jadi panjang lagi Pak serangannya itu. Ya. Am hasibta anna ashabal kahfi rakim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ini ayat 10. Jadi serangan Al-Masih Dajjal yang terakhir itu adalah melalui serangan peradaban. Kenapa? Karena peristiwa surat Ashabul Kahfi adalah peristiwa penjajahan bangsa Bani Israel oleh bangsa Yunani yang dirubah secara peradaban. Makanya hati-hati dengan satu peradaban yang kalau kita bisa identifikasi ini peradaban jahat. Hati-hati. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana mengatasinya, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kalau kita hidup di akhir zaman. Allah ungkapkan dalam satu surat yang sering surat itu kalau suka dibaca di apa Pak? Di akhir pertemuan karena ini urusan akhir kan. Apa suka surat apa Pak tuh? Bu? Surat apa yang suka dibaca kalau di akhir kegiatan? Surat Wal Asri. Kan ayat Al-Qur'an tuh ada tadi imam nyebut wal fajr, waktu subuh, wadduha, waktu duha. Tapi Allah ungkapkan juga wal asr. Ada waktu akhir, asar. Asar itu arek non? Arek maghrib, itu akhir zaman maksudnya. Ya, waktu asar itu mau maghrib, itu hari mau berakhir. Wal asr. Demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Di akhir zaman itu manusia banyak rugi. Ya. Karena serangannya dahsyat. Illalladzina. Nah ini illalladzina itu obatnya. Illalladzina amanu.
kecuali orang beriman. Jaga iman, karena di akhir zaman, di dalam hadis Ibnu Majah, hati-hati, akan datang satu saat di mana orang memegang iman itu seperti memegang api dalam tangannya. Pagi iman, sore kafir. Sore iman, pagi kafir. Gampang goyah, Pak. Gampang goyah, mohon maaf. Ya, iman yang benar. Gimana cara iman yang benar? Nanti mata kuliahnya di pelajaran akidah supaya iman yang benar ini. Ya, supaya kita tidak goyang. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kata Rasul, ketika zaman di mana orang mudah bolak-balik keimanan dan kekafiran, maka beramalah segera. Tong diengke-engke kalau beramal. Kalau ibu-ibu yang sedekah ke masjid segera di akhir zaman itu. Jangan nanti aja. Nanti mah lupa, hilang, uangnya habis. Ya, jangan terlalu banyak di akhir zaman itu. Jangan terlalu banyak. Engke masih ada waktu. Ini puasa batal karena halangan dulu. Engke masih lila kene, nggak boleh. Jangan diengke-engke. Ya. Ya, langsung segera. Begitu ada kesempatan, langsung. Ya, misalnya bangun malam, tahajud, engke masih lila. Itu bablas sampai subuh, bahkan subuh pun kesiangan. Nah, ini jangan diingat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, beramal soleh harus segera. Wa tawassaw bil haq, harus sering di majelis taklim. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, karena ujiannya besar, Pak. Enggak cukup di ceramahan, tapi harus saling menjaga kesabaran. Kira-kira itu Bapak-bapak materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau dikoreksi atau tanya jawab, monggo fadhil. Salam. Tapi yang saya tahu sejarah itu perang pertempuran antara itu adalah yang Fatimah itu bagaimana Ustaz? Bahkan waktu itu bilang bahwa ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, jadi di dalam Al-Quranul Karim, Ahlul Kitab itu spektrumnya banyak, terutama Nasrani. Mohon maaf, ini kita sedang mempelajari. Jadi Al-Quran bukan sedang ngomongin orang lain gitu ya. Di dalam Al-Quran, bapak-bapak bisa baca surat Al-Maidah ayat 14. Mohon maaf, ini mata agak ya. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hatta mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Ya. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian dengan mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan pada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Ya. Surat Al-Maidah ayat 14. Jadi tafaruk yang terus-menerus. Nah, kemudian Allah ungkapkan di dalam surat Al-Maidah ayat 71-73. Laqad 71-72. Laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Dan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salasah. Jadi Nasrani itu kemudian terbagi dua, yang paling gedenya. Ya.
Dan ada kesamaan dengan umat Islam saat ini apa? Sama-sama nunggu Nabi Isa. Karena meyakini, ya, syahadatnya orang Nasrani itu adalah harus meyakini Nabi Isa akan turun lagi, Al-Masih akan turun lagi di akhir zaman. Di kita tidak sampai syahadat, tapi Rasul mengungkapkan bahwa itu akan turun. Nah, Nasrani itu akan terpecahnya dua gede. Yang itu di istilah dalam sejarah skisma besar, terjadi tahun 1054. Apa skisma besar? Nasrani Barat dan Nasrani Timur. Yang satu mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallahu huwal masihu ibnu Maryam. Yang satu berpendapat Allah adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah Allah. Gitu kan? Sama. Tapi dan ujungnya Anda baca sendiri. Ujungnya urusan surga nerakanya baca sendiri. Ayat 72 73 ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Allah salah satu dari yang tiga. Jadi Al-Masih tidak sama dengan Allah. Ya, kalau yang pertama itu adalah inilah Kristen Barat. Roma, ya Katolik Protestan kemudian turunannya ya. Sementara yang ketiga, innallahu salisu, Allah salah satu dari yang tiga. Allah kemudian punya avatar. Ya, sederhananya. Avatarnya Allah itu dalam bentuk Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Allah, tapi dia penjelmaan dari buatan Allah. Kemudian Ruhul Kudus. Gitu. Itu adalah apa ya? Emanasi atau apa ya? Pancaran dari cahaya Allah ibaratnya gitu. Ya, ujungnya juga ada ya. Jadi tinggal kita lihat beda tipis. Makanya ketika Rasul dengan Najasyi ortodok Timur. Kita bedanya tipis kata dia. Hanya bedanya kita tidak menganggap bahwa Nabi Isa itu avatarnya Allah gitu. Oke? Nah, bedanya dan Putin seperti itu. Nah, tapi kemudian Allah ungkapkan di dalam surat Al-Maidah ayat 82. Ya. Ketika kaum muslimin dibenci oleh Yahudi dan orang-orang musyrik, ada orang Nasrani yang menolong kalian. Ya. Orang Nasraninya itu ciri-cirinya diungkapkan Innan Nasara, dan kemudian berkata menjaga sisi-sisi kependetaan, menjaga hierarki, dan tidak sombong. Silahkan bisa diidentifikasi mana yang sombong, mana Nasrani yang menghalalkan LGBT, mana yang mengharamkan LGBT. Sederhana sekali. Anda bisa identifikasi. Lalu apa yang terjadi tadi? Balkan dan semua ini urusan cuci informasi lah urusan. Saya sudah ke sana, saya sudah ke Bosnia, ke Serbia, Kroasia. Mereka ada korban adu domba. Termasuk Turki Utsmani itu korban adu domba. Kenapa? Utang. Bapak sekalian, ibu sekalian bisa memahami kenapa Turki lemah? Karena disuruh perang dengan Rusia. 1854 perang Crimea namanya, supaya pinjam duit sama dia. Turki terlilit utang, Pak. Turki terlilit. Perang Crimea ada perang modern pertama. Tank ada videonya. 1854 memperebutkan Crimea antara Turki dengan Rusia. Adu domba, Pak. Ya, salah satunya di era modern itu apa? Serbia, apa? Kroasia dengan Bosnia, itu seakan supaya bentrok, ujung-ujungnya supaya mereka mendapatkan serpihan-serpihan dari Uni Soviet itu jadi anggota NATO. Sekarang insya Allah sedang damai. Orang Serbia, apalagi ketika Putin ambil Quran menciumnya. Putin percaya Muhammad itu adalah Nabi. Quran ini adalah wahyu Allah, tapi dia inginnya ingin ke Nabi Isa, mau gimana ya udah, la ikraha fiddin. Ya, ini urusan media, makanya tadi kazibah itu serangannya ya. Oke, mudah-mudahan bisa paham. Allah Allah. Dan orang-orang Yahudi itu sangat benci ke Putin.
Ya, makanya terus diperangi. Mereka, ya Bapak tahu Perdana Menteri Inggris itu ternyata mendukung Palestina, setelah itu dia statement saya Zionis, saya orang Yahudi. Benar. Ya, pasti ada sesuatu di balik. Itu enggak akan ternyata dia mengusulkan Tony Blair. Ya itulah gitu ya. Jadi hati-hati dengan jebakan-jebakan yang sama. Allah. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan, mohon maaf apabila ada kehilapan, ada kesalahan. Semua yang benar dari Allah, dan kalau hilaf itu dari saya sendiri. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.